Haleluya, puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, bahwa Engkau baik di dalam hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang malam hari dalam penjagaan Tuhan peristirahatan kami. Hingga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap firman Tuhan yang akan kami renungkan, biarlah menjadi kekuatan dan menjadi pegangan untuk kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini, ya, kita akan belajar bersama-sama. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu menghargai proses Tuhan. Sekali lagi, menghargai proses Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Maaf, 2 Korintus 5 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Sekali lagi, 2 Korintus pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini, ya, di mana kita harus belajar, ya, untuk menghargai proses yang sudah Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Di ayat yang ke-16 adalah, kami tidak lagi menilai orang juga pun menurut ukuran manusia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Artinya ada proses demi proses yang sudah dilewati, ya, oleh Rasul Paulus dan kawan-kawannya, ya, sudah melewati proses demi proses ketika mereka melayani. Maka dari itu, mereka tidak mengukur segala sesuatunya itu pakai pikiran manusia. Kenapa? Karena kadangkala ketika kita memakai pikiran kita sebagai manusia, banyak hal kita menuntut, banyak hal-hal yang kita bicarakan adalah hal-hal yang negatif, bukan yang membangkitkan, bukan yang mendukung, mensupport, tapi malah kita menjatuhkan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau belajar, ya, kita mau belajar bahwa segala sesuatu sudah Tuhan kerjakan, ya, di mana Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara, ya, di mana Tuhan mau supaya kita pakai ukuran-ukuran yang Tuhan kasih, ya, melihat dari pelayanan, melihat dari kehidupan kita, sesama kita, lingkungan kita, tempat pekerjaan kita, komunitas kita, gereja kita, kita memakai, ya, menilai dari ukuran Kristus, bukan ukuran kita atau ukuran manusia, ya. Karena apa? Karena ketika kita sudah di dalam Kristus, kita sudah menerima Tuhan, ya, maka yang lalu ya sudah berlalu, yang baru akan dan sudah datang. Artinya apa? Kita meninggalkan segala sesuatu yang terjadi di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ya,
proses demi proses yang kita lewati. Saya tidak tahu proses apa yang yang belum kita selesaikan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan, ketika engkau, saya dan saudara, tidak menyelesaikan proses yang Tuhan izinkan, sekalipun saudara pergi ke tempat baru, atau pindah ke tempat pekerjaan atau komunitas, saudara akan diizinkan lagi lewat orang-orang yang baru, tetapi masih dengan proses yang sama. Kenapa? Ya karena kita belum menyelesaikan proses. Untuk itu kita harus paham, kita harus menghargai setiap proses demi proses yang ada. Jangan sampai kita tidak naik level. Ketika saudara ingin memiliki satu perubahan, saya yakin dan percaya kita ingin memiliki satu perubahan. Amin. Mungkin sesuatu hal yang buruk yang kita lakukan, kita mau ke depannya kita ingin menjadi yang lebih baik. Contoh, ketika mungkin kita berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran, Tuhan berikan aku kekuatan. Apakah Tuhan langsung memberikan kesabaran? Tidak. Bagaimana kita tahu kita sabar? Bagaimana kita tahu kita ini kuat? Kalau Tuhan tidak mengizinkan proses terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita meminta kesabaran, kekuatan, berarti ada sesuatu yang harus kita rubah, bukan? Berarti ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Seperti itu. Sabar. Mungkin yang dari kita nggak sabaran, kita emosional. Ya Tuhan izinkan, gitu kan? Tuhan izinkan mengirimkan orang-orang memang yang buat kita jengkel, mengirimkan orang-orang mungkin yang buat kita kesel. Mungkin Tuhan mengirimkan orang-orang yang mungkin karena kita nggak sabaran orangnya, ya Tuhan izinkan ada orang-orang yang memang bekerjanya dengan santai atau lelet. Di situ semua punya proses. Jangan pernah lupa saudara, apa yang engkau keluarkan, yang engkau doakan, minta kesabaran, kekuatan, itu ada prosesnya. Kalau saudara bilang, Tuhan padahal saya minta kesabaran, tapi kok ini orang bikin saya dongkol, kok orang bikin saya jengkel. Ya bagaimana kita bisa mengasah diri kita, pola hidup kita. Kita mau belajar untuk mengkikis segala sesuatu hal-hal yang tidak baik, menjadi hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saya dan saudara datang kepada Tuhan, menaikkan setiap doa ucapan syukur, tetapi kita masih menyimpan sesuatu di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa melewati proses yang lain? Sedangkan proses-proses yang ada, yang sudah kita jalani, tapi kita tidak mau menyelesaikan proses itu. Perlu yang namanya menghargai. Bukan hanya kita menghargai Tuhan saja, tapi kita menghargai proses yang Tuhan izinkan. Kalau engkau ingin memiliki perubahan, maka engkau harus menghargai yang namanya proses. Bagaimana kita mau berproses? Bagaimana kita mau menghargai orang lain kalau diri kita saja kita tidak bisa hargai dengan proses-proses yang Tuhan izinkan dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu, kita mau belajar. Ya, belajar untuk apa? Untuk menghargai prosesnya Tuhan. Kita ikutin, kita lewatin, sekalipun secara daging sakit, sekalipun secara daging, secara hati, secara penglihatan kita tidak salah mungkin. Atau mungkin orang lain menganggap kita remeh mungkin orang-orang sekitar kita mengacuhkan kita. Tidak masalah. Bukan mereka yang mengingini, tapi memang Tuhan izinkan mereka untuk memproses kita. Supaya apa? Supaya kita naik level. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi berubah lewat proses-proses itu. Saya yakin dan percaya contoh yang kecil. Mungkin saudara tidak bisa membawa mobil, tapi saudara belajar tidak bisa. Proses itu tidak bisa. Bagaimana supaya bisa? Ya kita berproses. Sakitnya ada, mungkin kita menabrak, ya
mungkin lampu mobil di depan pecah atau apapun, kita diproses. Segala sesuatunya diproses sampai pada akhirnya apa? Kita bisa melewati proses itu, akhirnya kita bisa membawa mobil. Sama dengan kehidupan. Bagaimana kita bilang sabar, kita bilang kuat kalau kita nggak bisa menerima proses itu, nggak bisa melewati proses itu, nggak bisa menyelesaikan proses itu. Untuk itu mari kita mau belajar. Untuk apa? Untuk kita mau diproses. Sama seperti Yakub. Ya. Dia melewati jalan yang tidak mudah. Dia mengalami banyak hal-hal yang luar biasa. Ya. Dia menjadi orang yang pelarian dan terpisah dari keluarganya, itu proses. Ya. Belasan tahun bahkan puluhan tahun ia diperdaya oleh mertuanya. Ya. Apalagi Rahel, istri yang dia cinta, yang dia kasihi, meninggal di perjalanan. Dan dia juga sempat bergumul kepada Allah. Karena apa? Karena Yusuf, anak kesayangannya, dia dijual. Dan bertahun-tahun hidup oleh anak-anaknya yang menipunya. Ya, anak-anaknya menipu dia. Mengatakan bahwa Yusuf sudah tidak ada, padahal Yusuf itu ada, dijual. Ya, secara manusia sakit-sakit. Bukan waktu yang mudah, dari dia muda sampai dia tua, masa tuanya, dia mengalami proses. Tetapi dia menyelesaikan proses demi satu persatu. Ya. Akhirnya apa? Tuhan izinkan sebelum dia pergi, sebelum dia meninggal, dia bertemu dengan anaknya. Dia sempat memberkati anak-anaknya dan cucu-cucunya. Dan dia menjadi orang yang baik. Mungkin di masa mudanya dia pernah melakukan kesalahan, tetapi dia mau memiliki perubahan, yaitu melewati proses demi proses yang gak mudah. Mulai dari kesendiriannya, mulai dia ingin menikah, mulai dia sudah menikah, mulai lagi dia sudah memiliki anak. Ya kan? Setelah memiliki anak, ternyata anak-anaknya tidak semuanya benar, menipu dia. Sampai pada akhirnya apa? Tuhan bentuk, mengubah Yakub menjadi orang yang berkarisma, orang yang tangguh, orang yang kuat di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, mari sama-sama kita mau belajar untuk apa? Menghargai proses Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan dapat menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Hamba telah selesai berbicara Tuhan. Tetaplah Engkau berbicara dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk menghargai proses demi proses, agar kami dapat naik level, agar kami dapat memperbaharui hidup kami, agar kami menjadi orang-orang yang berkarisma, yang bertanggung jawab, yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Sekalipun tidak mudah untuk kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mampukan kami. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, Engkau berkati dalam pekerjaan usaha kami. Keluar masuk kami, Tuhan jauhkan dari mara bahaya, tutup bungkus kami dalam kuasa Roh-Mu. Berkati setiap apa yang menjadi kebutuhan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.